Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Sehat? Oke, untuk mengawali pertemuan hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, masuk ke pertemuan selanjutnya. Materi kita tentang perawatan karburator pada sepeda motor. Untuk mengetahui atau bisa membongkar karburator dengan benar, kita pelajari dulu tahap-tahap apa tujuan pembelajaran kita tentang karburator ini. Peserta bisa mampu memahami fungsi dan cara kerja karburator. Jadi kita harus bisa paham apa itu fungsi dan cara kerja karburator. Melakukan pembongkaran dan perakitan sesuai dengan SOP. Jadi kita membongkar harus dengan urutan yang benar, dengan langkah-langkah yang urut. Jangan sampai nanti bongkar nggak bisa mengembalikan. Nah, ketiga, bisa membersihkan komponen yang kotor dengan teknik yang benar. Jadi kita selain bisa menganalisa kerusakan, kita juga bisa menentukan komponen mana yang rusak. Selanjutnya, melakukan penyetelan dan pengujian performa. Jadi setelah kita melakukan praktek nanti, kita harus bisa mengembalikan performa mesin itu sesuai dengan setelan pabrik atau sesuai dengan kondisi saat beli baru. Jadi mesin dalam keadaan normal. Selanjutnya, tahapan untuk merawat karburator itu sendiri itu meliputi pertama persiapan apa toh alat yang kita butuhkan untuk membongkar suatu karburator. Pertama, menyiapkan alat, bahan, dan kelengkapan keselamatan kerja. Mempelajari prosedur kerja standar. Di bahan-bahan yang kita mau buat praktek, kita siapkan dulu. Kedua, pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal itu identifikasi dengan, kalau kita sebagai mekanik, kita belajar mengidentifikasi dari suara mesin. Mesinnya ini pas dinyalakan itu mati, atau pas digas baru mati, atau pas putaran tinggi mati. Nah, itu bisa kita analisa komponen mana yang bermasalah. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu apa toh komponen di dalam karburator itu. Ketiga, pembongkaran dan pembersihan. Di membongkar komponen itu secara urut dan harus hati-hati. Jadi jangan sampai bongkar terus dengan contohnya kuncinya yang salah, misalkan bisa mengganggu komponen di sebelahnya. Dengan alat yang salah, otomatis nanti pembongkaran juga ikut salah. Terus yang sering terjadi itu ada kotoran-kotoran yang menyumbat dalam aliran bahan bakar itu. Jadi kita harus bisa membersihkan komponen mana yang kotor, komponen mana yang tersumbat, bisa menggunakan cairan pembersih atau carburetor. Oke, selanjutnya tahapan pekerjaan lanjutan. Jadi kalau setelah kita praktek, kita harus bisa merakit kembali.
dengan cara memasang komponen yang tadi kita bongkar, kita bersihkan, itu kita harus mengembalikan seperti keadaan semula. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal 1, 2 komponen yang tidak terpasang, atau bahkan komponen yang masangnya tidak tepat atau terbalik, itu tidak boleh. Jadi untuk melakukan perawatan karburator harus dilakukan dengan hati-hati. Selanjutnya pengujian. Jadi kalau kita praktek perawatan karburator itu perlu diuji. Pengujiannya itu tidak langsung bisa diuji saat kita melepas. Jadi harus dipasang kembali pada mesin dengan cara mengatur setelan antara udara dan setelan bahan bakar. Jadi bisa diatur di putaran idle, harus bisa normal, bisa langsung. Terus di putaran tinggi juga tidak bisa mati, atau akselerasinya kita akan meraung sesuai dengan butiran gas saat digeber. Selanjutnya penyelesaian, yaitu pembersihan area kerja. Jadi kalau kita besok kita praktek bongkar, setelah kita selesai kita bersihkan area tempat kerja kita sambil mengecek komponen yang mungkin ada yang belum terpasang. Jadi praktek melakukan perawatan karburator langkahnya seperti itu. Jadi kita harus paham dulu fungsi karburator itu sendiri. Kedua, paham cara kerja karburasi itu sendiri atau karburator. Mungkin ada yang tahu fungsi karburator tadi buat apa? Coba ulang. Belum bisa. Jadi fungsi karburator itu sebagai tempat bercampurnya udara dan bahan bakar supaya dalam mesin masuk ke mesin itu berupa kabut, campurannya harus sebanding atau majemuk. Jadi pembakaran mesin supaya normal, supaya tidak terjadi banyak kotoran. Nah, dengan begitu kita baru bisa melakukan praktek dan memahami cara kerja putaran idle, putaran menengah, dan putaran tinggi. Nah, cara kerjanya bagaimana? Jadi dalam karburator itu ada beberapa komponen. Komponen pertama, komponen yang penting itu biasanya ada komponen yang namanya pilot jet. Ada pilot jet, ada lagi main jet, ada lagi mangkok pelampung atau tampungan, atau jarum pelampung, atau throttle bukaan gas. Ada throttle-nya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Jadi cara kerja karburator itu dibagi menjadi 3, yaitu putaran idle. Jadi berdasarkan aliran karburator itu bisa memasukkan bahan bakar sampai ke mesin itu dalam karburator dari mangkok tampungan bensin itu akan melewati aliran, melewati yang namanya pilot jet. Jadi saluran putaran idle itu dilewati saat mesin hidup tapi tidak digas. Sedangkan udara itu lewat filter udara, sehingga bertemu di ruang yang namanya ruang venturi. Jadi di situ akan ketemu udara dan bahan bakar sehingga menyebabkan terjadinya pengabutan, baru dihisap oleh mesin.
Selanjutnya putaran menengah. Putaran menengah yaitu putaran saat gas dipuntir setengah putaran. Nah, komponen yang bekerja di situ ada dua yang bekerja. Satu belok jet, dua main jet. Yang ketiga putaran tinggi saat diputar penuh atau gas penuh. Nah, di situ yang bekerja nanti komponen yang utama yaitu main jet. Nah, dari penjelasan tadi, semoga besok pas kita praktek bisa dilakukan dengan hati-hati. Semoga tidak bisa berjalan dengan bagus, bisa pengecekan dengan normal sesuai pabrikan saat motor diganti. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kita lanjut materi pertemuan selanjutnya. Mungkin dari saya sekian dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.